Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Cahya, NPM 20.01.01.1092, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F, yang dimana saya di sini akan mempresentasikan 10 makalah. Langsung saja kita bahas. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi makalah 1 sampai makalah 10. Langsung saja dari makalah 1, materinya yaitu pengertian bimbingan konseling. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Sedangkan konseling adalah proses memberi bantuan yang dilakukan dengan cara wawancara oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah tercapainya pengembangan peserta didik secara optimal yang mengarah pada perubahan positif. Fungsi bimbingan konseling. Adapun fungsi bimbingan konseling yang pertama yaitu pencegahan atau preventif, yang dimana usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan menghasilkan terpecahnya ataupun teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi pengentasan, fungsi penyaluran. Makalah yang kedua yaitu tentang pengertian landasan bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor dasar yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling. Adapun landasan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama landasan religius. Adapun landasan religius yaitu ada dua. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan perlu adanya bimbingan yang akan mengarahkan sisi-sisi kemanusiaan tersebut pada hal-hal positif. Yang kedua yaitu sikap keberagaman. Sikap keberagaman tersebut pertama difokuskan pada agama itu sendiri. Yang kedua yaitu menyikapi peningkatan iptek sebagai upaya lanjut dari penyeimbang kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu peranan agama. Agama sebagai pedoman hidup memiliki fungsi yaitu yang pertama memelihara fitrah, kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan. Adapun landasan yang kedua yaitu landasan filosofi. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmunya untuk meningkatkan pertimbangan dirinya. Manusia juga mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Semua itu terjadi berkat individu tersebut telah belajar dan dari apa yang dilihat dan didengarkannya. Selanjutnya yaitu landasan historis. Landasan historis yaitu menekankan upaya-upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan individu melalui pendidikan. Yang kelima yaitu landasan psikologi. Yang keempat landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan pasien. Yang kelima yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya yaitu memandang sikap anak sejak lahirnya harus memenuhi tidak hanya tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya di tempat ia hidup. Tuntutan budaya itu menghendaki agar ia mengembangkan tingkah lakunya sehingga sesuai dengan pola-pola yang dapat diterima dalam budaya tersebut. Yang keenam yaitu landasan ilmiah dan teknologi, yaitu ada dua. Yang pertama keilmuan bimbingan dan konseling. Ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematis. Yang kedua yaitu peran ilmu dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multiferensial, artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu yang lain. Yang ketujuh yaitu landasan pedagogis,
yaitu ada dua. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses yang berorientasi pada belajar. Makalah yang ketiga yaitu prinsip umum dan khusus bimbingan dan konseling. Pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoretik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Prinsip-prinsip umum. Yang pertama yaitu dasar bimbingan dan konseling tidak dapat terlepas dari dasar pendidikan dan dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu perlu dikenal dan dipahami karakteristik individual dari individu yang dibimbing. Yang ketiga yaitu bimbingan diarahkan kepada bantuan yang diberikan supaya individu yang bersangkutan mampu membantu dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitannya. Prinsip-prinsip khusus. Yang pertama yaitu program bimbingan harus berfokus kepada siswa. Yang kedua, keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing harus selalu menghormati dan menjaga kerahasiaannya informasi tentang individu yang dibimbingnya. Selanjutnya dari kelompok 4 yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Adapun asas yang pertama yaitu pengertian asas-asas bimbingan konseling. Asas berarti dasar yakni suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas-asas bimbingan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling. Adapun asas-asas bimbingan konseling yang ada 12. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak terbimbing maupun dari pihak konselor. Klien diharapkan secara sukarela, tanpa ragu-ragu atau terpaksa dalam menyampaikan segenap fakta dan seluk-beluk berkenaan dengan masalahnya. Yang keempat yaitu asas kekinian. Masalah-masalah yang dihadapi atau dirasakan bukan masalah yang sudah lampau. Yang kelima yaitu asas kemandirian, yaitu mampu mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang keenam yaitu asas kegiatan. Usaha bimbingan dan konseling tidak memberikan sebuah berarti bila klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan konseling. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Asas ini yaitu usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Asas ini yaitu bimbingan dan konseling berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian klien. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan, yang dimana usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik dari norma agama, adat, hukum, ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Yang nomor 10 yaitu asas keahlian. Asas ini yaitu perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat yang memadai. Yang 11 yaitu asas ahli tangan. Jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu yang bersangkutan belum dapat terbantu, maka konselor dapat mengirim ke petugas atau badan yang lebih ahli. Yang nomor 12 yaitu asas tuturi handayani, yang dimana asas ini yaitu menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu mengalami masalah, namun di luar hubungan proses hendaknya dirasakan akan kemanfaatannya. Yang dari kelompok 5 yaitu jenis-jenis layanan dalam bimbingan konseling. Layanan yang pertama yaitu layanan orientasi, yang kedua layanan informasi,
layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Materi yang keenam yaitu dari kelompok 6, kegiatan pendukung bimbingan konseling. Aplikasi yaitu ada dua, aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan yang lebih luas. Yang kedua yaitu himpunan data. Data yang sudah dikumpulkan baik melalui tes maupun non-tes perlu disimpan di dalam himpunan data atau dikenal dengan cumulative record. Makalah yang nomor 7 yaitu materinya yaitu miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering terjadi dalam bimbingan konseling. Masalah yang sering menjadi kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling di sekolah ialah yang pertama, guru bimbingan konseling sering dianggap sebagai polisi sekolah. Yang kedua, bimbingan konseling sering dianggap sebagai media pemberi nasihat. Yang ketiga, bimbingan konseling dianggap hanya mengatasi kasus siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru bimbingan konseling harus lebih aktif dalam mengatasi masalah siswa. Yang kelima yaitu profesi sebagai guru bimbingan konseling bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang materi yang ke-8 yaitu jenis-jenis masalah belajar, yaitu ada 3 masalah. Yang pertama yaitu disleksia atau kesulitan belajar membaca. Yang kedua yaitu gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Yang ketiga yaitu diskalkulia ataupun kesulitan belajar matematika. Yang dimana masalah yang pertama yaitu disleksia ataupun kesulitan belajar membaca, yang dimana siswa mengalami kesulitan belajar yang dikarenakan ada beberapa faktor, itu pun dari internal maupun eksternal. Dari internal yaitu dari siswa tersebut ataupun kemampuan dari siswa tersebut, ataupun dari eksternal yaitu dari sebuah lingkungan ataupun keluarga. Yang kedua yaitu gangguan disgrafia ataupun kesulitan belajar menulis, yaitu yang dimana siswa mengalami kesulitan dalam menulis, yang dimana ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari internal ataupun eksternal. Yang ketiga yaitu diskalkulia ataupun kesulitan belajar matematika, yang dimana masalah ini sering terjadi pada siswa, yang dimana siswa kesulitan dalam memahami matematika ataupun kurang mampu memahami apa yang diajarkan oleh gurunya, walaupun si guru sudah mengerahkan semua kemampuannya untuk mengulang ataupun mengasih materi kepada siswanya. Kelompok yang 9 yaitu jenis-jenis masalah dan penanggulangannya. Yang pertama yaitu masalah emosi secara tradisional. Masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik. Yang kedua yaitu masalah penyesuaian diri. Salah satu tugas yang paling sulit pada masa remaja adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Yang ketiga adalah masalah moral. Yang terjadi pada remaja ditandai oleh adanya ketidakmampuan remaja dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Makalah yang nomor 10 yaitu peran dan upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Peran guru BK ataupun bimbingan konseling dapat mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru BK untuk mengidentifikasi para siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal dan baik dalam bidang akademik, sosial, dan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga akan mendapat pengalaman belajar yang baik di sekolah maupun di rumahnya. Yang kedua yaitu membantu guru untuk memahami peserta didik, mengembangkan proses belajar mengajar yang kondusif, serta menangani dengan baik permasalahan yang ada dalam proses pendidikan. Yang ketiga yaitu membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan data tentang potensi dan kondisi peserta didik sebagai dasar pembuatan kebijakan peningkatan mutu penelitian. Sekian dari saya, presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kurang pas, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup,
saya akan menyampaikan hikmah dari kita mempelajari BK ataupun bimbingan konseling, yang dimana kita tahu bagaimana diri kita ataupun kemampuan kita untuk kita kembangkan ataupun kita asah kembali, yang dimana seseorang itu harus lebih baik dari hari sebelumnya, yang dimana masa depan yang kita tuju itu dapat tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.